Rah, kami harus berangkat sore ini juga. Soalnya besok pagi-pagi harus sudah di sana. Mas Ari memulai pembicaraan ketika kita sudah di ruang tengah. Maksudnya mas, aku harus keluar kota 3 hari, bahkan bisa sampai seminggu lebih. Terus apa hubungannya denganku? Aku masih kesal dengan Mas Ari. Kamu sewot ya Rah? Maaf, bukan maksud Mas Ari ingin mengganggu kemesraan kalian, tapi ini lebih penting. Bukan begitu mas, mau keluar kota kok izinnya sama Ara, sama Kak Diana dong. Kan Kak Diana istrinya Mas Ari. Ledekku ke Mas Ari dan kulirik Kak Diana yang hanya diam saja. Mas Ari menyentil jidatku. Masih gak ngerti? Ku sentil lagi nih. Sakit tahu. Sambil tanganku mengelus dahi yang masih terasa sakit, kulihat saat dia hanya senyum-senyum saja. Saat begitulah jika mereka dekat. Ara kadang kena sentil, jelas Kak Diana. Ra, Mas Ari ngajak aku keluar kota, makanya perlu izin darimu. Iya Ra, Papa ingin Arsat menemaniku di sana. Ada hal yang harus kita lakukan berdua. Sementara urusan kantor kamu urus sendiri dengan timmu. Bisa kan? Aku terdiam dan melihat ke arah Arsat. Dia mengangguk. Entah kenapa ada perasaan berat melepasnya. Tenang Ra, biar kamu gak kesepian, kami akan menginap di sini. Kamu bisa bermain dengan Nisa dan Nita. Kak Diana membujukku. Akhirnya aku pun setuju dan Arsat bersiap-siap mengemasi bajunya. Ra, tahu nggak? Kak Diana merapikan selimut pada Nisa dan Nita yang berada di tengah-tengah kami. Kemudian dia bersandar di ujung ranjang dan aku masih di depan laptop menghadap si kembar dan Kak Diana. Apa Kak? Kata Mas Ari, ia pernah melihat kalung yang mirip seperti kalung yang kamu pakai. Aku langsung menghentikan aktivitasku dan menatap Kak Diana, gak percaya. Iya Rah, kalung yang sama persis. Bukannya itu kalung couple yang diberi oleh almarhumah mama untuk kamu dan Mas Ari? Aku langsung melepas kalungku dan memberikannya ke Kak Diana. Ia memperhatikan kalungku itu dengan seksama. Aku selalu memakai kalung tersebut karena aku serasa dekat dengan mama, meskipun mama sudah meninggal lama. Baru kali ini aku melihat kalung murah. Selama ini aku hanya mendengar dari Mas Ari. Kalung yang indah meskipun hanya separuh hati. Kalung tanda cinta, kalung hati magnet yang terbuat dari lapisan perak dengan bertatahkan permata zirkon. Dan ada tulisan huruf A di masing-masing kalungnya. Kak Diana berbicara sambil dengan mata yang menatap kalungku. Iya kak, bagus kan? Iya, bagus. Ini yang kiri kan Ra? Aku mengangguk. Berarti yang kanan dipakai orang itu. Dipakai siapa kak? Terus di mana liatnya? Kenapa nggak diminta? Aku sangat penasaran. Dulu aku sangat marah ke mama ketika tahu kalung di leher Mas Ari sudah tidak ada lagi. Aku bahkan mogok makan, tapi mama tetap kekeh tidak memberitahukan kemana hilangnya kalung Mas Ari. Hingga mama saat itu membiarkan aku lupa dengan sendirinya tentang kalung tersebut. Kata Mas Ari, nanti kamu pasti akan tahu dengan sendirinya. Kak Diana menyerahkan kalung tersebut kepadaku dan aku langsung memakainya. Kok gitu? Aku juga nggak tahu Ra, jika memang kalung ini kalung couple, pasti nanti akan bertemu pasangannya. Amin, jawabku. Aku mengharapkan bisa melihat kalung tersebut dan nantinya bisa dipakai Mas Ari lagi. Ra, hari ini bisa nggak kita ke SMA Lestari di pinggiran kota? Isti menanyakan kesanggupanku. Gimana yang lain? Siapkah? Jika mereka siap, kita berangkat sekarang, mumpung masih pagi. Siap Bu Bos, aku kumpulkan mereka ke ruangan ini. Isti dengan cepat meninggalkan ruanganku. Dia sungguh energik meskipun sedang hamil. Tak berapa lama Isti sudah bersama 5 orang di belakangnya. Kami pun duduk di sofa. Bagaimana? Kita berangkat sekarang? Aku meminta persetujuan semuanya. Kulirik Joanna, dia hanya menundukkan kepala. Sedang yang lainnya setuju semua.
Pak Arsad nggak ada. Kemana Pak Arsad? Yuli memberanikan bertanya sambil melirik Johanna. Johanna hanya diam dengan angkuhnya. Belum sempat aku menjawab, Bondan sudah mendahuluiku. Apa Yul? Kau mencari Pak Arsad? Masih ada hati kamu padanya? Bondan sedikit sewot. Ikang dan Isti tertawa kecil. Maaf, enggak lah. Kan sekarang hatiku untukmu, bukan aku yang mencarinya. Pasti adalah di sekitar kita yang nyariin dia. Yuli menyindir Johanna dan sekali lagi ia melirik Johanna yang wajahnya mulai kesal. Yuk kita berangkat. Isti mengajak kita semua berangkat. Dengan 2 mobil, kami melajukan mobilnya menuju SMA Lestari untuk mencari siswa-siswi berbakat dalam bidang membuat tembikar dan fashion. Kami sudah mensurvei ke semua tempat dan didapatlah SMA tersebut. Di sana ada ekskul yang membuat tembikar sekaligus melukis menggambar tembikarnya sendiri. Sesuai keinginan kita, anak muda yang berkreasi tanpa takut kotor dan berbakat. Sesampainya di sana, kami disambut oleh kepala sekolah dan pembina OSIS. Kami diantar berkeliling melihat ruangan ekskul keterampilan. Kemudian kami diantar ke aula. Di sana sudah banyak siswa dan siswi berkumpul untuk mengikuti audisi ini, sekitar 100 murid. Aku tersenyum senang. Kepala sekolah dan pembina OSIS memberikan waktu kepada kami untuk memulai acaranya dan mereka meninggalkan kami. Isti dan Ikang dengan cekatan langsung menuju mimbar dan mendekati mikrofon. Begitu terdengar suara Ikang di mikrofon, semua mata tertuju padanya dan suasana yang tadinya ramai seketika sunyi. Ikang memberikan arahan ke semua siswa-siswi di aula ini. Peserta dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama akan mengikuti audisi fashion show terlebih dahulu dan kelompok 2 mengikuti audisi membuat tembikar. Kami pun dibagi 2 tim. Aku, Johanna, Yuli, dan Bondan menilai fashion show. Isti, Ikang, dan Johan menilai kecekatan dalam membuat tembikar. Bu Ara, enak loh bakso di kantinnya. Udah gitu, murah harganya. Aku tersenyum dengan tingkah Isti. Ya karena kamu lagi lapar. Aku tertawa diikuti yang lain. Iya, gimana gak habis coba? Lihat tuh, ngemil terus kan? Sekarang mana Pak Ikang? Johan tengok-tengok mencari Ikang. Itu Pak Ikang, kami semua menoleh ke Ikang. Dia bawa apa? Yuli ikut penasaran, Isti hanya senyum-senyum. Ketika Ikang sampai, ternyata dia membawa bakso di mangkok plastik. Gila banget Bu Isti, nambah bakso lagi. Padahal tadi sudah 2 mangkok. Bondan terheran-heran. Wes, jangan-jangan kembar bayinya. Sudah di USG belum Kang? Johan ikutan heran. Ikang hanya cengar-cengir saja. Apaan sih kalian semua? Orang aku masih pengen makan. Aku hanya bisa tertawa kecil melihat Isti lahap memakannya. Apakah jika nanti aku hamil akan seperti itu? Makan banyak dan masih saja terasa lapar. Aku tersenyum sendiri. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan Isti. Buka mulutmu Wara, aku ingin menyuapimu biar anakku gak ngiler. Isti merajuk, aku terpaksa membuka mulut ini dan mengunyahnya. Enak kan? Aku membelalakan mata ini dan mengangguk. Kapan-kapan kita makan bareng bakso di sini. Yeay! Suara timku bersamaan, tapi aku tidak melihat Johanna berkumpul bersama kami. Dia selalu menghindariku. Setelah sholat zuhur, Isti memberitahukan kepadaku bahwa ia menemukan satu siswi yang berbakat. Jika dia nggak bisa jalan di catwalk, nanti diajarin ya Rah. Soalnya selain cantik, dia juga jago memutar alat putar seni, pelarik. Oh ya, pertama kita cari yang bisa dua-duanya. Barulah seperti katamu, terserah sih kamu bosnya. Aku hanya tersenyum. Siapa namanya? Inaya. Ini kami tinggal beberapa siswa lagi. Jika waktunya masih ada, bolehlah dia ikut casting sama kita. Isti mengangguk.
Semua peserta sudah kami casting semua. Karena masih ada waktu, maka dilanjutkan dengan kelompok 2 memasuki catwalk satu persatu. Tibalah seorang siswi berjalan dengan anggunnya. Aku pun tersenyum. Jalannya bagus dan cantik, tapi sepertinya aku mengenal wajahnya. Tapi di mana? Aku tak mengingat apapun. Kulihat Yuli dan Bondan, mereka mengangguk menyetujui siswi tersebut dan pandangan kualihkan ke Joanna. Joanna di sana duduk sendiri menganggukkan kepala kepadaku. Ternyata dia juga ACC. Jarang-jarang kita berempat kompak setuju. Padahal dari tadi paling 3 orang yang setuju. Kulihat nemtek di bajunya, ternyata namanya Inaya. Dia siswi yang direkomendasikan Isti. Aku tersenyum senang. Karena sudah sore, maka pencarian bakat di SMA Lestari akan dilanjutkan minggu depan. Dalam perjalanan pulang, aku teringat dengan siswi kelas 12 tersebut. Namanya Inaya. Wajahnya familiar sekali, tapi di mana aku pernah ketemu dengannya? Seminggu pun telah berlalu dan kami kembali lagi ke SMA Lestari untuk melanjutkan pencarian bakat. Arsat bergabung dengan kelompok Isti dan telah diperoleh 20 siswa-siswi untuk memamerkan produk kami saat launching untuk pertama kali nantinya. Kami semua senang dan semua tim berhambur ke kantin untuk makan bakso bersama. Karena aku ingin ke kamar mandi, maka aku mengajak Isti ke toilet perempuan di sekolah tersebut. Setelah selesai, ternyata Isti sudah menungguku agak jauh dari toilet. Ketika aku hendak melangkah mendekati Isti, terdengar suara cewek di samping toilet. "Mas, udah lama gak ketemu, emang sibuk ya?" Aku hanya tersenyum mendengar hal itu. Lagi ada murid yang pacaran. Aku segera melangkah, tidak ingin kepo dengan anak SMA yang sedang pacaran. "Iya, maafin mas lagi keluar kota minggu kemarin dan tadi pagi baru nyampe langsung masuk ke kantor, jadi gak sempat ke rumah." Aku menghentikan langkah ini mendengar suara cowoknya. Aku tidak percaya, tapi suaranya mirip suara Arsat. Karena penasaran, aku melihat Isti dan memberikan kode telunjuk di bibir. Isti pun mengangguk tanda mengerti dan dia diam menungguku. Aku berjalan pelan-pelan sampai langkahku tidak terdengar menuju tembok. Aku menempel tembok dan mulai mengintip. Ternyata benar itu Arsat. Dia bersama siswi SMA kelas 12 tersebut. Dia bersama Inaya. Aku limbung. Kalau tidak ada tembok buatku pegang, mungkin aku akan terjatuh, roboh. Isti hampir saja berlari, tapi aku beri kode jangan mendekat. Aku baru ingat bahwa wanita yang dibawa Arsat ke rumah tempo dulu adalah Inaya. Arsat bersama pacarnya. Aku mengambil nafas panjang dan menghembuskannya. Di sini aku hampir pingsan. Di sana Arsat memeluk Inaya dari samping dan Inaya menyandarkan kepalanya ke Arsat. Mereka sungguh romantis. Mereka mungkin saling rindu karena 2 malam minggu tidak bisa berkencan. Dasar kau Arsat, kau menyukai anak muda. Daun muda. Kutinggalkan mereka dan menemui Isti serta mengajaknya ke kantin. Di kantin aku hanya diam saja. Kulihat Joanna yang diam membisu. Kadang ia mencuri pandang kepadaku. Dia seperti kesal kepadaku. Apakah dia cemburu padaku? Aku juga cemburu ke Inaya. Sepanjang jalan aku diam saja. Pikiranku berkecamuk dengan hubungan Arsat dan Inaya hingga aku tak sadar sudah sampai di rumah. Ikang, Isti, Johan sudah tidak ada, hanya tinggal aku duduk di tengah dan Arsat yang menyopir mobilnya, padahal tadi Ikang yang menyopirnya. Ngelamun aja Ra. Ayo turun. Arsat sudah membuka pintu tengah mobil dan aku pun turun. Aku langsung menuju kamar. Kutinggalkan Arsat sendirian masih berjalan di belakang.
bersambung ke bab selanjutnya.